Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pendekatan pendidikan multikultural. Sebelumnya, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri Nurrohmah Fitraningrum dengan NIM 2019-015327. Yang kedua, Safira Fatma Fatima dengan NIM 2019-015332. Yang ketiga, Alfrina Handayani dengan NIM 2019-015347. Yang keempat, Cindy Wian Rahmawati dengan NIM 2019-015357. Yang kelima, Emma Mardiawati dengan NIM 2019-015365. Selanjutnya, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Emma. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian yang pertama, materi yang pertama, yaitu pengertian pendidikan multikulturalisme. Multikulturalisme adalah ideologi yang dapat menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaan. Ini menurut Pak Lasudi 2002 halaman 1. Multikulturalisme mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesejahteraan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Ini menurut Watson dalam Pak Lasudi 2002. Sedangkan multikultural secara etimologis memiliki arti, yaitu multi yang memiliki arti banyak, beragam, dan aneka. Sedangkan kultural berasal dari kultur yang mempunyai makna budaya, tradisi, kesopanan, atau pemeliharaan. Rangkaian kata pendidikan dan multikultural memberikan arti secara terminologis adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keberagaman budaya, etnis, suku, dan aliran atau agama. Dan selanjutnya, menurut Anderson dan Kusher dalam G-March 1994 halaman 320 mengatakan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Definisi ini lebih luas dibandingkan dengan yang dikemukakan sebelumnya atau di atas. Meskipun demikian, posisi kebudayaan masih sama dengan apa yang dikemukakan dalam definisi tersebut, yaitu tentang keberagaman kebudayaan menjadi sesuatu yang wajib dipelajari dan berstatus objek bagi studi. Dengan kata lain, keberagaman kebudayaan menjadi materi pelajaran yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. Dan selanjutnya, pengertian menurut ahli. Di sini ada menurut beberapa ahli, seperti menurut Baidawi 2005 halaman 8. Mendefinisikan pendidikan multikultural adalah suatu cara untuk mengajarkan keragaman. Menurut Ainul Yakin M 2005 25. Memahami pendidikan multikultural sebagai strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan kultural yang ada pada para siswa, seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, dan ras, kemampuan dan umur agar proses belajar menjadi mudah. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai diversitas dan mewadahi perspektif dari beragam kelompok kultural atau dasar basis reguler. Ini menurut
John W. Sandrook 2007 184. Terima kasih. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang pendekatan dalam pendidikan multikultural. Yang pertama adalah pendekatan kontribusi atau the contribution approach. Pendekatan ini adalah satu dari yang paling sering dan paling luas dipakai dalam fase pertama dari gerakan kebangkitan etnis atau ethnic revival movement. Juga sering digunakan jika sekolah mencoba mengintegrasikan materi etnis dan multikultural ke dalam kurikulum aliran utama. Jadi pendekatan kontribusi adalah dengan memasukkan pahlawan etnis dan benda-benda budaya yang khas ke dalam kurikulum, yang dipilih dengan menggunakan kriteria budaya aliran utama, seperti halnya Crispus Attucks, Benjamin Banneker, Sakajew, Booker T. Washington, dan Cesar Chavez sebagai pahlawan dari kelompok multikultural ditambahkan dalam kurikulum. Yang kedua adalah pendekatan adiktif. Pendekatan penting lain terhadap integrasi materi etnis terhadap kurikulum adalah penambahan materi, konsep, tema, dan perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Pendekatan adiktif ini sering dilengkapi dengan penambahan suatu buku, unit, atau bidang terhadap kurikulum tanpa mengubahnya secara substansial. Contoh pendekatan ini meliputi penambahan seperti The Color Purple pada suatu unit tentang abad 20, penggunaan film Miss Jane Batman selama unit tentang 1960-an, dan penambahan tentang suatu unit pada tawanan Jepang Amerika selama studi Perang Dunia II di sebuah kelas sejarah Amerika Serikat. Baik, akan saya lanjutkan. Yang ketiga, pendekatan transformasi. Pendekatan ini berbeda secara mendasar dari pendekatan kontribusi dan adiktif. Pada kedua pendekatan tersebut, materi etnis ditambahkan pada kurikulum inti aliran utama tanpa mengubah asumsi dasar, sifat, dan strukturnya. Sedangkan dalam pendekatan transformasi, ada perubahan dalam tujuan, struktur, dan perspektif fundamental dari kurikulum. Pendekatan transformasi mengubah asumsi dasar kurikulum dan menambahkan kompetensi siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis beberapa perspektif dari mana masalah, konsep, dan isu itu dipandang. Yang keempat, pendekatan aksi sosial. Pendekatan ini mencangkup semua elemen dari pendekatan transformasi, namun menambahkan komponen yang mensyaratkan siswa membuat keputusan dan melakukan aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam unit. Tujuan utama dari pengajaran dalam pendekatan ini adalah mendidik siswa melakukan kritik sosial dan perubahan sosial, dan juga mengajari mereka keterampilan pembuatan keputusan. Untuk memperkuat siswa dan membantu mereka memperoleh kemajuan politis, sekolah seharusnya membantu menjadi kritikus sosial yang reflektif dan partisipan yang terlatih dalam perubahan sosial. Sedangkan tujuan tradisional dari persekolahan itu sendiri yang telah ada adalah untuk mensosialisasi siswa sehingga mereka menerima tanpa bertanya ideologi, lembaga, maupun praktiknya yang ada dalam masyarakat dan negara. Slide selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri keempat. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya atas waktu yang diberikan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya tentang strategi pendidikan multikultural adiktif di sekolah dasar. Peserta didik sekolah dasar kelas tinggi sudah mampu mengerti makna-makna
sehingga pendekatan adiktif tepat untuk diberikan. Beberapa contoh penerapan pendekatan adiktif dalam pendidikan multikultural di sekolah dasar antara lain: yang pertama, mengajak siswa sekolah dasar untuk menikmati beragam bacaan-bacaan yang berasal dari berbagai budaya, seperti dongeng dari berbagai daerah, bahkan berbagai negara. Yang kedua, mengembangkan sumber belajar pendidikan multikultural untuk materi pelajaran lain. Yang ketiga, mengajak peserta didik untuk menikmati film-film anak yang menggambarkan kehidupan di daerah lain, seperti film Denias yang menggambarkan kehidupan di Pulau Papua, Laskar Pelangi di Pulau Belitung, dan Hafalan Surat Delisa di Aceh. Yang terakhir, mengajak siswa untuk menjalin persahabatan dengan siswa di berbagai daerah lain melalui surat menyurat atau media sosial. Sebagai tambahan, guru semestinya dapat selalu mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dan menerapkannya dalam pembelajaran kelas. Selain itu, pendidik juga harus cakap dalam penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya pendidikan multikultural, dan mampu memilih materi sesuai dengan pembelajaran di sekolah. Hal yang telah disebutkan di atas dilakukan untuk memberikan keluasaan pikiran dan pandangan pada siswa. Ketertarikan dan keingintahuan terhadap keragaman budaya yang didapatkan di dalam pembelajaran akan memacu siswa untuk mencari tahu lebih banyak dengan membaca beragam referensi maupun bertanya pada seseorang yang lebih tahu. Dengan pengetahuan dan wawasan yang luas tentang keragaman, siswa akan tumbuh menjadi inklusif, toleran, menghormati, serta menghargai perbedaan. Siswa akan mudah beradaptasi dan membaur dengan lingkungan baru yang memiliki perbedaan dengan dirinya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada pemateri terakhir. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa ada 3 kata yang menandai adanya pendidikan multikultural, yaitu yang pertama, proses mengembangkan sikap dan tata laku. Yang kedua, menghargai perbedaan dan keberagaman budaya. Yang ketiga, menghargai terhadap budaya lain. Kata kunci tersebut akan menjadi landasan dalam merumuskan konsep dalam memahami pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah menghendaki adanya pengakuan terhadap keberagaman dan perbedaan secara kultur, sehingga dalam interaksi semua manusia dapat menjalin cara harmonis dan untuk membentuk masyarakat Indonesia yang sehat. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.